Yo Kuro Lovers! Kali ini Kapten Kuro akan berspekulasi mengenai salah satu karakter kuat yang ada di dunia One Piece, yaitu Dracul Mihawk. Siapa yang gak kenal Dracul Mihawk atau Takanome Mihawk? Dia merupakan salah satu karakter penting di seri One Piece. Dia diperkenalkan di awal seri ini sebagai tujuan dari Roronoa Zoro. Mihawk adalah salah satu Shichibukai, tapi setelah sistem itu dibubarkan, dia tidak lagi menjadi bagian dari kelompok itu. Sekarang Angkatan Laut kembali mengaktifkan bounty atau imbalan atas harga kepalanya. Sebelumnya, saat dia menjadi anggota Shichibukai, harga bounty-nya dibekukan oleh pemerintah dunia. Mihawk adalah salah satu orang paling ditakuti di dunia One Piece. Dia sangat penting di serial ini, terutama untuk cerita Zoro. Meski begitu, tidak banyak informasi yang diketahui darinya. Jadi siapakah sebenarnya Dracul Mihawk? Ini dia, spekulasi mengenai Dracul Mihawk versi Kapten Kuro. Tapi seperti biasa sebelum kita berlayar lebih dalam lagi, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe sebagai bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Kalau sudah, terima kasih banyak. Mihawk memulai debut di serial ini lumayan cepat. Ini langka bagi karakter sekuat dirinya. Mihawk adalah orang yang ingin dikalahkan Roronoa Zoro untuk memenuhi janjinya kepada teman masa kecilnya Kuina, menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Tapi, mengalahkan Mihawk jelas bukan sesuatu yang mudah. Mihawk pertama kali muncul di Baratie. Dia tampil di manga chapter 49 dan episode 23 animenya. Mihawk sepertinya meninggalkan kesan mendalam terhadap para penggemar seri One Piece. Dia mampu menghancurkan satu armada besar bajak laut sendirian. Mihawk tidak tahu batasan. Itu dibuktikan Don Krieg dan Gin di Arch Baratie. Menurut mereka, Mihawk menyapu bersih seluruh armada besar bajak laut mereka yang dikenal sebagai yang terbesar di East Blue dengan sekali tebasan. Armada yang dihancurkan Mihawk itu termasuk flagship mereka, Dreadnought Saber. Sepertinya, Mihawk menghancurkan 50 kapal mereka untuk bersenang-senang karena dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Ini menunjukkan betapa kuatnya dirinya. Dia juga merupakan seorang Shichibukai pertama yang diperkenalkan oleh Eiichiro Oda di serial ini. Dia muncul di serial ini sebagai salah satu dari Shichibukai. Dia adalah Shichibukai pertama yang diperkenalkan kepada penggemar serial ini. Setelah dia, Johnny dan Yosaku menyebut Shichibukai lain bernama Jinbe. Lalu beberapa saat sebelum Arch Arlong Park, Crocodile menyusul dan menjadi orang ketiga yang menyandang gelar Shichibukai yang diperkenalkan oleh Eiichiro Oda. Mihawk juga lebih tua daripada Shanks. Dia adalah salah satu tokoh paling penting di era besar bajak laut. Dia ada saat eksekusi Raja Bajak Laut Goldie Roger. Dia berada di Lodge Town di hari ketika seluruh dunia berubah total saat dimulainya gelombang besar era bajak laut. Dia terlihat bersama para bajak laut dari generasinya seperti Crocodile, Shanks, Buggy, dan Moria juga ada di sana. Mihawk punya hubungan menarik dengan Shanks. Dari kedua orang itu, Mihawk yang lebih tua. Saat ini, Shanks berusia 39 tahun, sedangkan Mihawk berusia 44 tahun. Dia juga sudah terkenal jauh sebelum era bajak laut dimulai. Mihawk bukanlah nama yang muncul di satu titik saat era bajak laut dimulai. Ambisinya untuk meraih puncak anak tangga sepertinya dimulai sebelum saat itu. Dia sudah populer di dunia One Piece sebelum era bajak laut dimulai. Ini tentu mengesankan. Banyak teori yang mengatakan kalau Mihawk menantang pendekar pedang terkuat dan kemudian mengalahkan mereka sampai dia mencapai tahta pendekar pedang terhebat di dunia. Banyak orang yang mengatakan kalau dulu Shanks dan Mihawk melakukan pertarungan terakhir mereka. Shanks dikenal sebagai rival dari Mihawk. Menurut Shirohige, pertarungan mereka menggema di seluruh Grand Line kala itu. Tapi menariknya, Shanks dan Mihawk tidak menerima luka permanen. Apa yang dimaksud luka permanen? Luka yang meninggalkan bekas dan tidak hilang sehingga menjadi ciri khas seseorang merujuk pada pertarungan Shanks dan Mihawk. Ya, seperti luka pada bagian bawah mata Luffy atau di dada Luffy. Tapi Shanks dan Mihawk tidak mendapatkannya saat pertarungan. Tapi Kapten Kuro melihat sesuatu yang menarik di Raw Chapter 1056. Ternyata Takanome Mihawk mendapatkan sebuah luka di bagian atas dadanya atau di bawah lehernya. Bukan sesuatu yang mengejutkan, tapi Kapten Kuro penasaran dengan orang yang bisa memberikan bekas luka permanen kepada Takanome Mihawk yang begitu tangguh dalam bertarung. Bahkan seorang Shanks tidak bisa meninggalkan sedikit goresan saat bertarung dengan Mihawk. Yap, kita sedikit melihat kilas balik saat Mihawk didatangi armada besar Marine. Di saat kita tidak melihat hal yang menarik, namun Fujitora pernah mengatakan bahwa sosok paling jenius yaitu Dr. Vegapunk berhasil menciptakan Special Skins Group atau SSG atau kelompok ciptaan. Bisa jadi sejenis seperti pasifista yang menggunakan tubuh Kuma. SSG ini dikatakan sebagai pengganti Shichibukai, tapi tidak banyak yang diketahui tentang organisasi ini. Tapi menurut Fujitora dan Brand New,
kelompok ini memiliki cukup kekuatan untuk menggeser Shichibukai. Bahkan ada yang mengatakan kalau mereka lebih kuat dari Shichibukai. Bagaimana kalau kita anggap jika SSG itu ikut serta saat menangkap Mihawk? Dan singkatnya Mihawk memenangkan pertarungan melawan Marine dan mengalahkan SSG tersebut. Meskipun mendapatkan luka serius, tapi ini merupakan spekulasi dari Kapten Kuro, jadi jangan dianggap serius. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Nah, lanjut. Dia juga mempunyai banyak julukan. Sebagian besar orang di One Piece mengenalnya dengan julukan mata elang atau Takanome dalam bahasa Jepang. Sekarang dia mempunyai julukan baru yaitu pemburu Marine. Bukan baru sih, lebih tepatnya julukan itu terungkap di One Piece manga chapter 1058. Tapi ada julukan lain yang dimaksudkan Eiichiro Oda untuknya, yaitu Peramal. Meski Oda tidak membawa julukan ini di cerita resminya, ini punya signifikansi besar karena Peramal adalah orang yang bisa melihat semuanya. Tapi Kapten Kuro tidak percaya dengan hal seperti itu ya guys. Ini artinya, Mihawk adalah pengguna haki Ken Bunsoku tingkat tinggi yang mampu melihat sedikit ke masa depan. Setelah sekian lama menjadi misteri, manga One Piece chapter 1058 akhirnya mengungkapkan besaran bounty atau imbalan untuk kepala Mihawk. Angkatan Laut menjatuhkan angka sebesar 3,590 juta berry. Angka ini tentu sangat besar karena hanya selisih sedikit dengan bounty Shanks yang dihargai sebesar 4,48 juta 900 ribu berry. Bounty Mihawk itu termasuk tinggi meski dia tidak menyandang gelar sebagai seorang Yonko. Kini kepalanya dihargai lebih mahal dari Marshal D. Teach atau bahkan Luffy. Banyak yang meyakini kalau Angkatan Laut memandang Mihawk sebagai ancaman level Yonko. Terlebih, dia juga dijuluki sebagai pemburu Marine. Dia juga merupakan salah satu bajak laut tunggal yang tidak mempunyai kru. Ini membuatnya menjadi satu-satunya dari 9 bajak laut di serial ini yang tidak punya kru sendiri. Dari mantan Shichibukai yang aktif sampai saat ini, Mihawk adalah satu dari 2 orang yang tidak punya kru. Yang lainnya adalah Edward Weevil, anggota terakhir grup itu sebelum dibubarkan. Mihawk terakhir kali terlihat di Pulau Kuraigana, sedang bersiap menghadapi pasukan Angkatan Laut. Chapter terbaru One Piece mengungkapkan Mihawk mendapatkan undangan dari Crocodile untuk bergabung dengan Cross Guild. Dan sekarang dia menjadi salah satu pendiri dari organisasi tersebut, bahkan menjadi seorang komandan. Mihawk juga menjadi satu-satunya orang di One Piece yang mempunyai pedang hitam. Dia punya satu pedang kelas 12 Saijo Owazamono, yaitu Kokuto Yoru. Pedang ini menghitam karena terus ditempa haki Busosoku miliknya. Tapi apakah Mihawk yang melakukannya atau pedang itu sudah menghitam sebelum dia mendapatkannya? Sampai saat ini belum diketahui dari mana asal-usulnya. Sebenarnya, Zoro juga sempat punya pedang hitam, yaitu Sushui. Pedang itu adalah pengganti pedang lamanya yang bernama Yubashiri, yang hancur di Enies Lobby. Tapi Zoro kemudian mengembalikannya ke negeri para samurai di Wano Kuni, dan menggantinya dengan pedang Enma. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Sekian dari Kapten Kuro, salam nakama, dan sampai jumpa di video selanjutnya.